Pengemudi ojek dan penagih utang ricuh, sejumlah orang terluka. Serta kecewa. Kecewa tak dapat jalur dan konsumsi, sejumlah orang mengamuk dan membakar motor trail. Evakuasi korban tewas tertimbun longsor berlangsung dramatis. Lepas. 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 Balap liar sekelompok remaja kian meresahkan dan membahayakan keselamatan jiwa. Halo, selamat pagi. Senang sekali, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada Fokus Pagi kali ini, Rabu 8 Maret 2023. Iya, seperti biasa dalam 1,5 jam kita akan hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama dari Banten pemirsa, di mana 3 hari upaya pencarian, 1 korban longsor tebing di Lebak akhirnya membuahkan hasil. Ya, korban ditemukan tewas tertimbun longsoran sedalam 2 meter. Sejumlah petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, PMI, TNI Polri, serta masyarakat akhirnya menemukan jasad Ujen, warga Kampung Paledang, Desa Sindangwangi yang dicari selama 3 hari usai terjadinya tebing longsor. Korban ditemukan di kedalaman 2 meter dan berada 25 meter dari posisi longsoran terjadi. Ditemukannya memang tertimbun cukup dalam. Teman-teman menggunakan alkon yang air, kemudian secara manual dibongkar menggunakan pacul dan peralatan lainnya. Tebing setinggi 100 meter di blok Gunung Kantong Cikadu Lipung sebelumnya longsor pada Sabtu malam 4 Maret lalu. Tebing mengalami longsor usai diguyur hujan deras. Jasad korban telah diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Di informasi lainnya pemirsa, 1 anak balita korban kebakaran depo Plumpang yang sempat dirawat di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia pada Selasa siang. Korban meninggal dunia akibat luka bakar hingga 90%. Hingga kini polisi telah memeriksa 24 saksi, diantaranya pihak Pertamina dan masyarakat. Isak tangis keluarga tak terbendung kala jenazah balita Muhammad Ilyas, korban kebakaran depo Plumpang, tiba di rumah duka di Jalan Kampung Mangga Koja, Jakarta Utara, Selasa sore. Seorang anggota keluarga bahkan jatuh pingsan mengetahui Ilyas meninggal dunia. Bocah laki-laki berusia 4 tahun itu sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit akibat luka bakarnya yang mencapai 90%. Sementara itu pihak Kelurahan Rawabadak rencananya akan memfasilitasi rumah kontrakan bagi warga yang benar-benar kehilangan tempat tinggal. Semua yang korban yang kehilangan tempat tinggal, saya suruh cari sendiri dulu. Silakan sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kita data, kalau anggarannya cukup, yang korban yang benar-benar kehilangan tempat tinggal itu bisa kita kontrakan selama 3 tahun. Bisa saja, tapi yang untuk yang mungkin agak ringan 3 bulan. Namun, rencana ini mendapat penolakan sejumlah warga. Bu, dengan kondisi rumah yang hancur begini, kalau memang cuma 1 bulan dikontrakin gimana, Ibu? Nggak mau lah. Nggak mau, Pak. Orang rumah saya hancur, baju cuma yang dipakai doang. Itu ya. Nggak ada rumah, nggak punya duit, coba. Bu, udah ada rencana cari kontrakan belum, Bu? Atau gimana? Nah, nanti kalau nanti hari Kamis terakhir di sini, nanti kemana? Katanya dipindahkan ke RT Petra. Sementara itu penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran depo, pihak kepolisian telah memeriksa 24 saksi dari pihak Pertamina dan warga sekitar. Telah dimintai keterangan sebanyak 24 orang. Ya. 24 orang yang telah dimintai keterangan tersebut terdiri dari operator supervisor sebanyak 8 orang,
kemudian security sebanyak 12 orang, dan dari saksi masyarakat sebanyak 14 orang, sehingga jumlahnya ada 24 orang yang telah dimintai keterangan terkait dengan proses terjadinya kebakaran di Depo Pelumpang. Berdasarkan catatan Kelurahan Rawabadak Selatan, sebanyak 128 rumah hangus terbakar dalam kebakaran yang terjadi Jumat malam lalu. Selain menyebabkan 19 korban tewas, kebakaran ini juga mengakibatkan sekitar 200 jiwa kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu beredar rekaman CCTV warga permukiman di sekitar Depo Pelumpang yang mencium aroma BBM. Bahkan sejumlah warga ada yang mengeluhkan mual, pusing hingga tenggorokan sakit. Kamera pengawas CCTV merekam saat sejumlah warga Tanah Merah Koja Jakarta Utara mencium aroma bahan bakar yang begitu menyengat sebelum kebakaran terjadi Jumat malam lalu. Aroma bahan bakar ini tercium sejak pukul 8 atau beberapa menit sebelum terjadinya kebakaran. Warga bergantian keluar rumah untuk mencari tahu sumber aroma bahan bakar yang membuat warga mengalami pusing, mual, dan tenggorokan sakit. Pada saat itu kok napas, kayaknya bagaimana ini, kok nggak enak, tenggorokan seperti banyak pasir gitu kan. Jadi saya batalin ke sholat, saya lihat ternyata ada seperti kabut-kabut gitu. Nah itu napas itu langsung saya mual-mual. Saya batalin sholat, saya mual-mual, saya turun. Ayo keluar. Sementara itu, 100 petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lokasi kebakaran di kawasan Tanah Merah Koja Jakarta Utara Selasa malam. Upaya pembersihan dilakukan agar tidak membahayakan warga yang melintas, mengingat kabel dan pecahan kaca masih berserakan di lokasi. Langkah ini juga untuk memudahkan warga yang akan kembali ke rumah dan melihat aset yang mereka tinggalkan pasca kebakaran Jumat malam kemarin. Terkait informasi masih adanya seorang anak yang masih hilang, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arif Setiawan mengatakan jika pihaknya masih menyinkronkan data dari 3 rumah sakit. Kan ada tiga temuan, ada di rumah sakit RSPP, ada di rumah sakit Bayangkara, kemudian ada data sendiri yang di posko, itu yang kita sinkronisasi. Kebakaran pipa BBM Depo Pertamina Pelumpang yang merembet ke permukiman menghanguskan 128 rumah warga Tanah Merah Koja Jakarta Utara. Selain menyebabkan korban tewas dan luka, kebakaran ini juga menyebabkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, kondisi remaja korban penganiayaan anak mantan pejabat Kemenq kondisinya ini terus membaik. Meski belum sadar 100%, ia sudah dapat membuka mata dan mampu merespon. Polisi berjanji akan mengusut kasus penganiayaan secara profesional. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Lewat akun media sosial Twitternya, Jonathan Latumahina mengunggah video kondisi terkini anaknya, D, yang masih menjalani perawatan usai dianiaya Mario Dandisatrio. Dalam rekaman itu, D terlihat mulai sadar dan bisa membuka mata. Jonathan juga terdengar meminta anaknya untuk tenang. Kondisi yang terus berangsur membaik ini juga dibenarkan oleh paman D. Namun, D belum bisa mengenali orang di sekitarnya. Cuman memang belum sadar sepenuhnya. Jadi dia itu sudah membuka mata ya, sudah bisa melihat sekitar, tetapi belum mengenali. Jadi kalau kita istilahkan tadi itu disampaikan belum ada kontak. Sudah bisa membuka mata, iya, sudah melihat, tapi belum mengenal siapapun. Jadi dia nggak kenal, belum mengenali orang tuanya, jadi belum sadar sepenuhnya, gitu. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya yang mengunjungi D di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan juga berkomitmen menyelesaikan proses hukum secara maksimal. Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman Ansor. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mengabulkan permohonan perlindungan untuk D yang menjadi korban penganiayaan anak pejabat pajak Kementerian Keuangan. Perlindungan meliputi proses hukum dari penyidikan hingga persidangan nanti.
Seiring dilimpahkannya penyidikan kasus penganiayaan pada putra pengurus GP Ansor dari ranah Polres ke Polda Metro Jaya, kedua tersangka juga dipindahkan penahanannya guna penyidikan mendalam. Mario dan Shane kini menghuni sel Polda sejak Senin siang setelah mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Selatan selama hampir 2 pekan. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, KPK meningkatkan status pemeriksaan LHKPN mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo ke tahap penyelidikan. Ya, ini KPK akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintakan keterangannya terkait kasus Rafael. Rafael Aluntri Sambodo menjadi perhatian publik setelah putranya Mario Dandi Satrio menjadi tersangka penganiayaan terhadap bocah di bawah umur yang merupakan anak pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jonathan Latumahina. Sebagai anak pejabat, Mario kerap memamerkan kemewahan di media sosial sehingga berujung pada sorotan masyarakat soal harta kekayaan ayahnya, Rafael Aluntri Sambodo yang mencapai 56 miliar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mencopot jabatan Rafael dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II untuk mempermudah pemeriksaan harta kekayaannya. KPK langsung memanggil Rafael untuk menjalani pemeriksaan LHKPN beberapa waktu lalu. Hasil pemeriksaan LHKPN Rafael terus bergulir hingga KPK meningkatkan statusnya ke tahap penyelidikan. KPK juga segera memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangannya. Pemeriksaan LHKPN RAT saat ini benar ya telah ditingkatkan pada proses penyelidikan. Sehingga berikutnya secara teknis tentu nanti akan dilakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait oleh tim LHKPN dan juga tim penyelidik KPK. Hingga kini KPK belum memberikan rincian terkait peningkatan status pemeriksaan LHKPN Rafael ke tahap penyelidikan itu. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, upaya untuk menemukan para korban tanah longsor di Kecamatan Serasan, Natuna masih dilakukan tim siaga bencana. Bantuan untuk para korban juga sudah dikirimkan oleh BPBD Kepulauan Riau. Tim siaga bencana Kepulauan Riau Selasa siang terus bekerja untuk menemukan korban yang diduga masih tertimbun tanah longsor di Kecamatan Serasan, Natuna. Satu keluarga yang beranggotakan 5 orang juga belum ditemukan. Mudah-mudahan kalau ada mujizat Allah, tolonglah bantuannya bisa diketemukan. Terutama ya bang, saya ada tuh cucu-cucunya tuh 4 orang, saya nggak tahu lagi nanya pun. Keponakan saya tuh udah nggak tahu lagi, macam mana pun mau ngomong pun nggak bisa di sana, nggak bisa. Sekarang ngubungin pun nggak bisa. Sementara bantuan logistik dikirim oleh BPBD Kepulauan Riau ke lokasi bencana. Bantuan itu berupa selimut, matras, dan paket makanan cepat saji serta tenda bagi pengungsi. Bantuan itu akan dikirim menggunakan kapal Roro ke Kecamatan Serasan, Natuna. Kapal akan berangkat Selasa malam dan diperkirakan akan sampai di lokasi longsor Kamis 9 Maret 2023 sore. Informasi kami terima, barang-barang yang sudah kita siapkan ini dari pagi rencana akan kita kirimkan ke Serasan melalui kapal Roro yang akan bergerak dari Uban. Nah, informasi yang kami terima dari Uban sekitar pukul 7.30 atau bisa saja lebih cepat tergantung dari pihak kapal. Pencarian terhadap korban masih dilakukan tim gabungan. Curah hujan tinggi di lokasi menyulitkan tim melakukan pencarian. Tercatat 10 korban sudah ditemukan, 4 korban diantaranya belum teridentifikasi. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Natuna, Kepulauan Riau. Tim SAR gabungan gencarkan pencarian puluhan orang warga yang masih hilang menyusul bencana longsor yang melanda Kecamatan Serasan, Natuna, Kepulauan Riau. Lebih dari 1.200 orang mengungsi di beberapa posko yang tersebar di sejumlah lokasi bencana. Tim SAR gabungan hingga saat ini masih menggencarkan pencarian puluhan orang hilang akibat longsor yang menerjang Kecamatan Serasan, Natuna. 27 bangunan tertimbun material longsor, bahkan sebagian rumah rata dengan tanah. Tim SAR gabungan juga belum menemukan korban hilang kendati upaya pencarian digencarkan. Selain hujan deras yang memperparah keadaan, pergerakan tanah masih terjadi hingga mengancam keselamatan tim SAR dalam pencarian tersebut. 1-2 hari ini belum ditemukan karena faktor cuaca juga belum bisa bekerja. Informasi dari sasaran katanya di sana juga situasinya masih mengkhawatirkan karena tanahnya juga masih bergerak. Untuk
mencegah tindak kejahatan seperti barang-barang korban bencana hilang, kepolisian mengerahkan 130 personilnya untuk mengamankan kawasan bencana di Serasan ini. Melalui kapal yang diarahkan oleh Pak untuk langsung dari Lebih dari 1.200 korban bencana menempati posko pengungsian diantaranya di gedung Pos Lintas Batas Negara atau PLBN, Puskesmas, Pelimpak, dan Masjid, serta gedung SMA. Sementara KMP Bahtera Nusantara 01 bertolak menuju kawasan bencana di Pulau Serasan, Natuna, Kepulauan Riau. Kapal memuat berbagai barang logistik untuk korban banjir dan longsor, mulai dari obat-obatan, pakaian, sembako, hingga keperluan untuk dapur umum. Kalau logistik saya bilang jenis-jenis kita berikan ke Serasan ya, dan besok insya Allah mudah-mudahan kapalnya akan sampai dan kita akan menghitung benar-benar jangan sampai mereka kekurangan logistik. 15 orang meninggal dunia dan 47 orang masih dalam pencarian akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang kawasan Serasan, Natuna, Kepulauan Riau. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Natuna, Kepulauan Riau. Dan pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya pengemudi ojek dan penagih utang ricuh, sejumlah orang terluka. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Ratusan pengemudi ojek online pada Selasa malam menggeruduk Mapolrestabes Bandung menyusul dugaan penganiayaan yang dilakukan sejumlah debt collector atau penagih utang. Sebelumnya para penagih utang dan beberapa pengemudi ojek online terlibat keributan menyusul upaya pengambilan paksa kendaraan ojol. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat terjadinya keributan antara sejumlah penagih utang atau debt collector dengan pengemudi ojek online di kawasan Hegarmana, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa petang. Bentrokan terjadi ketika sejumlah pengemudi ojek online bernegosiasi di kantor para penagih utang, menyusul aksi pengambilan paksa kendaraan ojek online sebelumnya. Diduga mediasi berjalan buntu sehingga kericuan pecah. Buntut dari keributan itu, ratusan pengemudi ojek online Selasa malam mendatangi Mapolrestabes Bandung. Mereka menuntut aparat untuk menangkap para penagih utang karena diduga melakukan penganiayaan sehingga sejumlah pengemudi ojek online terluka. Luka korban untuk saat ini yang sudah kita lihat memang ada yang dibacok di kepala, kemudian ada yang memang ini sama dihantam sama batu, yang matanya tangan juga hampir keluar, kemudian patah tangan, kemudian juga ada yang memang luka-luka sabetan ini di leher, gitu kan. Terkait insiden itu, pelaksana tugas Wakapolrestabes Bandung AKBP Asep Pujiono mengatakan aparat telah memeriksa 5 orang penagih utang yang diduga terlibat. Untuk para pelaku dan sebagainya masih dalam proses dari Satreskrim Polrestabes Bandung dan kita tinggal menunggu hasilnya. Aksi ini buntut dari apa, Komandan? Kejadian buntut daripada mengambil kendaraan dari pihak-pihak yang tidak seharusnya melakukan seperti itu. Selain sejumlah orang terluka, beberapa sepeda motor juga rusak akibat insiden keributan antara penagih utang dan pengemudi ojek online. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, aksi anarkistis dilakukan peserta lomba motor trail dengan merusak dan membakar sejumlah sepeda motor di kawasan wisata Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi dipicu kekecewaan tak mendapatkan konsumsi dan jalur trek yang tidak sesuai sehingga banyak yang nyasar. Serta kecewa. Sejumlah peserta lomba motor trail ini meluapkan kekecewaannya dengan merusak dan membakar beberapa motor di kawasan wisata Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Video yang beredar luas jagat maya ini terjadi akhir pekan lalu ketika ajang kejuaraan sepeda motor trail regional digelar. Hasil penyelidikan polisi, aksi diduga dipicu kekesalan peserta terhadap panitia yang tidak memberikan konsumsi, padahal setiap peserta sudah membayar biaya pendaftaran Rp200.000.
Parahnya, panitia juga tidak menyediakan papan rambu atau petunjuk jalur trek sehingga banyak peserta nyasar ke permukiman warga. Dengan biaya pendaftaran peserta senilai 200.000 itu adalah termasuk tiket masuk wahana, tiket masuk acara, dan juga mendapatkan uang makan siang, Namun demikian pada saat pelaksanaan tetap mereka para peserta ini membayar uang pendaftaran peserta, masih juga harus sebagian membayar tiket masuk. Selain itu juga tidak disediakan makan siang, sehingga itu kekecewaan awal. Usai kejadian, ketua panitia sempat diamankan polisi untuk dilakukan mediasi, dan selanjutnya kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Panitia berjanji memberikan ganti rugi terhadap para peserta maupun masyarakat yang terimbas akibat peserta nyasar. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Video aksi balap liar sekelompok remaja di Jalan Protokol Kota Bekasi, Jawa Barat tersebar luas di dunia maya. Selain membahayakan keselamatan diri sendiri, kelompok remaja ini bahkan mengganggu pasien rumah sakit akibat polusi suara knalpot saat malam hari. Aksi balap liar yang meresahkan warga ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Video berdurasi 8 menit ini pun tersebar luas di dunia maya. Selain menutup jalan, para pembalap liar yang rata-rata masih remaja ini juga memaksa para pengendara untuk berhenti saat hendak melintas. Peristiwa ini diketahui terjadi pada malam hari di tengah minimnya patroli dari kepolisian. Selain mengancam keselamatan, aksi balap liar juga mengganggu pasien rumah sakit akibat suara bising saat balapan berlangsung. Buat apa itu di rumah sakit kan ada putaran balik. Takutnya kalau ada warga yang mau muter balik, tiba-tiba dari sana lagi ngebut, tabrak. Saya sendiri sih khawatir banget sih bang, ada balap liar di Bekasi kayak gitu. Jadi kejadiannya sering atau bagaimana bang? Ya kalau malam sih, kalau udah sepi biasanya pada gelar trek-trekan bang. Aksi balap liar di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi ini diduga kuat selain ajang adu nyali, mereka juga melakukan tindakan judi saat aksi balapan berlangsung. Warga berharap polisi bisa menindak tegas dan melakukan patroli di jalan protokol guna menghindari aksi balap liar susulan. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, bus wisata yang ditumpangi puluhan murid sekolah asal Jakarta Selatan mengalami remblong dan menabrak 5 kendaraan lain di Jalan Raya Bromo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Akibatnya 6 orang terluka berat, sementara belasan penumpang bus menderita luka ringan. Pengendara motor ini tergeletak penuh luka di jalan setelah tertabrak bus wisata yang ditumpangi puluhan siswa Madrasah Aliyah Al-Azhar asal Jakarta Selatan. Sementara korban lain berstatus pelajar. Keduanya saat itu berboncengan motor saat tabrakan terjadi hingga menderita luka berat. Tidak hanya itu, sebuah warung juga rusak tertabrak mobil box yang sebelumnya ditabrak bus wisata. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Bromo, depan Pasar Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Selasa siang. Akibat peristiwa itu, 6 orang yang berada di depan pasar menderita luka berat, dan sementara belasan penumpang bus menderita luka ringan. Beberapa dari korban dilarikan ke Puskesmas Lumbang, namun ada juga yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, Probolinggo. Mereka mengalami trauma kepala, kemudian ada yang robek di antaranya wajah tadi yang sempat kami tolong, dan di antara korban-korban yang sudah kami rujuk ada 6 orang. Tabrakan itu terjadi saat bus wisata yang mengangkut 40 siswa itu melaju di jalan menurun dari arah Gunung Bromo ke arah Kota Malang. Naas, diduga karena remblong, bus sulit dikendalikan, oleng dan menabrak 4 mobil yang tengah terparkir di depan Pasar Lumbang. Bus itu baru berhenti setelah terprosok ke dalam parit. Tabrakan di remblong sampai Pak sopir berusaha untuk mencari tempat yang aman untuk dari mengamankan kendaraan daripada korban yang lebih banyak, sehingga ada tempat yang sekira aman masa diarahkanlah ke parit atau gorong-gorong yang kecil yang dengan atau ke kebunnya warga ini. Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Selasa sore melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sementara pengemudi bus telah diamankan di Mapolsek Lumbang. Dan Di Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah truk molen tersangkut di kolong jembatan Stasiun Matraman, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa malam. Ya, akibatnya terjadi kemacetan arus lalu lintas di lokasi kejadian. Seperti inilah kondisi truk molen yang tersangkut di kolong jembatan rel kereta api
di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur Selasa malam. Bagian atas mesin molen tersangkut di atap jembatan. Sementara, untuk mengevakuasi truk agar keluar dari kolong jembatan, pengemudi dan kernet truk mengempiskan roda truk agar ketinggian truk berkurang. Peristiwa berawal saat pengemudi truk yang melaju dari arah Jatinegara menuju Matraman tak menghiraukan peringatan warga sekitar agar pengemudi untuk melewati jalur Transjakarta karena badan truk yang terlalu tinggi. Truk yang melaju dengan kecepatan tinggi membuatnya terlambat berhenti hingga akhirnya tersangkut. Kencang bang, masih teriakin padahal udah banyak orang. Mentok, tapi kencang nggak bisa ngerem kayaknya. Dia tetap aja nerobos gitu bang ya? Iya, nerobos langsung cepat. Biasanya kalau yang lain tadi juga kan ada bis, diteriakin dia berhenti para wisata. Bang di sini, ini kencang. Di sini udah sering banget ya bang ya? Hah? Udah sering kayak gini? Udah sering. Hingga saat ini, truk molen yang tersangkut masih berusaha dievakuasi. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang kendaraan terjadi dari arah Jatinegara menuju Matraman. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. Setelah diperiksa KPK selama 8 jam lebih, mantan pejabat Bea Cukai Eko Darmanto meminta maaf atas unggahan foto yang dianggap memamerkan harta. Ya, Eko mengaku tidak memiliki pesawat dan tidak berniat pamer harta di media sosial. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto terlihat keluar gedung KPK pada Selasa sore di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Menjalani pemeriksaan selama 8 jam lebih, Eko diperiksa penyidik KPK terkait harta kekayaannya sebagai pejabat negara yang kerap kali dipamerkan di media sosial. Eko mengaku tak berniat pamer harta, namun ia justru merasa data dirinya telah dicuri oleh pihak tak dikenal. Saya tidak pernah berniat bermaksud untuk pamer harta seperti yang disampaikan secara viral. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing, dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. KPK merasa perlu menelusuri harta kekayaan Eko untuk mencocokkan data yang dimiliki mantan Kepala Bea Cukai tersebut dengan data milik KPK. Tentu klarifikasi ini dilakukan setelah sebelumnya tim LHKPN di bawah Kedeputian Pencegahan KPK melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN dari ED yang sudah dilaporkan kepada KPK. Sebelumnya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai mencopot jabatan Eko Darmanto per 2 Maret lalu karena kerap memamerkan hartanya di media sosial. Dari data laporan LHKPN terakhirnya, Eko memiliki kekayaan mencapai 6,7 miliar rupiah dan sejumlah mobil mewah senilai 2,9 miliar rupiah. Namun, Eko juga memiliki utang mencapai 9 miliar rupiah. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Dua penjamret terlibat kecelakaan, seorang diantaranya tewas. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, sebuah ambulans yang mengantar jenazah menabrak rumah di Kabupaten Kerinci, Jambi. Sementara di Jalan Raya Bogor, dua penjamret terlibat kecelakaan yang membuat seorang diantaranya tewas. Pria ini hanya bisa pasrah saat menjadi bulan-bulanan masa yang geram dengan ulahnya. Sebelumnya, dia bersama seorang rekannya menjamret sebuah tas milik seorang wanita di Jalan Raya Bogor pada Selasa siang. Namun naas, dalam kecepatan tinggi, kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor malah menabrak truk yang membuat seorang diantaranya tewas. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku jamret yang selamat dibawa ke Mapolsek Cibinong. Sementara pelaku jamret yang tewas dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah ambulans hitam yang membawa jenazah dan penumpang menabrak rumah di Jalan Lintas Sumatera Kerinci, Kecamatan Gunung 7, Kabupaten Kerinci, Jambi, Selasa pagi. Diduga, peristiwa itu terjadi karena sopir yang dalam kondisi mengantuk melajukan ambulans dengan kecepatan tinggi lalu hilang kendali. Selain menabrak rumah, ambulans juga menabrak sepeda motor yang terparkir di lokasi kejadian. Informasi yang kita dapat dari warga juga, mobil datang dari arah Padang hendak menuju ke arah Sungai Penuh. Mobil membawa jenazah, hendak dibawa ke rumah duka. Namun tibanya di TKP, mobil mengalami kecelakaan.
Sopir ambulans telah dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Aksi heroik dilakukan seorang pengendara yang nekat menabrakkan mobilnya ke arah sepeda motor yang dikendarai 2 orang bersenjata celurit. Sebelumnya 2 orang itu sempat mengancam seorang ibu-ibu yang hendak pergi ke pasar. Pengendara mobil ini mengejar 2 remaja bersepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis celurit. Aksi kejar-kejaran tersebut terjadi di Jalan Magelang, Yogyakarta, Desa Mertoyudan, Senin dini hari. Tatkala 2 pemuda itu kedapatan mengancam ibu-ibu menuju pasar sambil mengacungkan celurit yang dibawanya. Anak goncengan berdua bawa senjata tajam celurit, ya kan, ngejar ibu-ibu. Terus saya lihat, kasihan kan ibu-ibu kalau sampai terjadi apa-apa, saya kejar. Nah, saya lerep, malah mobil saya dibacok. Terus saya kejar terus sampai ke ini Metro Square, saya pepet, terus itu ada saya senggol, nabrak truk anak itu. Dengan kecepatan tinggi, 2 pemuda itu tertabrak hingga terjatuh di tepi jalan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Polsek Mertoyudan oleh sang pengemudi mobil. Karena sudah membahayakan, ya, diingatkan tidak ini, akhirnya terjadi sebagaimana rekan-rekan yang lihat di video kemarin. Karena mereka terjatuh, setelah terjatuh, pengendara ini kemudian melaporkan ke kepolisian Polsek Mertoyudan. Akibat ditabrak, sepeda motor yang menjadi barang bukti ringsek. Sementara, 2 remaja lelaki yang masih duduk di bangku SMK itu mengalami luka ringan. Kini 2 remaja yang berusia 16 tahun itu menjalani pemeriksaan di Polresta Magelang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di kandang ayam di Kota Cimahi, Jawa Barat. Identitas korban terkuak dari sebuah tas yang didapati polisi tak jauh dari lokasi kejadian. Ketenangan Desa Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi seketika geger tatkala ditemukannya sesosok mayat wanita di dekat kandang ayam. Korban dengan kondisi bersibah darah di bagian leher itu pertama kali ditemukan oleh warga yang kala itu tengah melintas. Ditemukan apa ini, Bu? Ya, pas saya lihat mayat, Pak. Perempuan laki-laki, Bu? Perempuan. Dalam kondisi apa, bugil atau setengah bugil? Setengah bugil. Warga sini bukan? Bukan, saya lihat tadi. Mendapat laporan, tim gabungan dari Polsek Cimahi Selatan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Identitas ditemukan dalam tas wanita berparas cantik itu. Kuat dugaan, korban tewas dibunuh saat malam hari oleh pelaku yang membuang tas milik korban tak jauh dari lokasi ditemukannya jasad Lisnawati. Kebetulan sudah kita temukan di sekitar TKP, yaitu tas dan KTP-nya berinisial Lisnawati, penduduk Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa penyidik Satreskrim Polres Cimahi untuk diotopsi. Sejumlah saksi juga diperiksa guna menangkap pelaku pembunuhan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Diduga cemburu, seorang pria menikam rekannya hingga tewas di sebuah kamar indekos. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena diwarnai aksi kejar-kejaran. Inilah detik-detik penangkapan Erwin, pelaku penikaman seorang pria hingga tewas di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sebelum diringkus, Erwin sempat melarikan diri ke arah lahan kosong hingga akhirnya disergap petugas. Penangkapan pria berusia 21 tahun itu bermula dari pesta miras di sebuah rumah indekos di kawasan Watang Sawito. Kala itu pelaku yang dalam pengaruh minuman keras diduga cemburu usai melihat teman wanitanya berada di dalam kamar korban. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menikam korban dengan sebilah badik hingga tewas. Dugaan awalnya sebenarnya diawali oleh pengaruh alkohol yang pertama, kemudian mungkin ada rasa cemburu, mungkin ada kemungkinan ada rasa cemburu karena sebelumnya saksi ini yaitu inisial H ini dia bersama-sama dengan pelaku dan kawan-kawan. Hingga kini polisi masih mengembangkan kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah ditahan di Mapolres Pinrang. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Pamit untuk mengikuti pengajian, kakek berusia 70 tahun ditemukan meninggal dunia di pinggir Jalan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Sepeda motor yang digunakan korban pun turut hilang.
Sesosok jasad pria ditemukan tergeletak di pinggir Jalan Raya Cilengsi Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang. Pria yang diketahui bernama Haji Saidi berusia 70 tahun itu sebelumnya pamit kepada keluarganya untuk ikut pengajian menggunakan sepeda motor. Namun saat jenazahnya ditemukan, sepeda motor korban tak ada di lokasi. Hingga saat ini polisi belum memastikan penyebab meninggalnya pria itu. Sementara pihak keluarga menolak proses autopsi dan mengaku ikhlas dengan kejadian tersebut. Tiga tersangka pengedar narkoba jaringan lapas dan antar pulau diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dan tim gabungan. Dua pengedar narkoba diantaranya ditangkap saat sedang tidur di dalam kamar indekos di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Duduk semua, saya BNN. Duduk, saya BNN. Duduk. Duduk situ, kakimu lurusin. Dua pengedar narkoba yang tidur di indekos kawasan Tanjung Priok ini kaget saat digerebek petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Keduanya pun pasrah saat petugas mendapati sabu-sabu seberat 410,19 gram yang disimpan di dalam kardus sepatu. Dari hasil interogasi dan penyelidikan, kedua tersangka adalah jaringan yang melibatkan warga binaan lapas di Jakarta dan Jawa Barat. Sementara itu, petugas gabungan juga menangkap seorang tersangka pengedar sabu-sabu seberat 283,99 gram, 279 gram ganja, serta 1,512 kg tembakau gorila yang diungkap melalui jasa kiriman ekspedisi dengan penerima alamat palsu. Selasa sore, barang bukti narkoba itu langsung dimusnahkan dengan mesin insinerator. Ini dari barang bukti yang kami musnahkan pada saat ini periode dari bulan Januari sampai dengan awal Maret tahun 2023. Nah, dari barang bukti tersebut kita mengamankan 3 tersangka. Yang pertama jaringan Pekanbaru, Sulawesi, Jakarta, kemudian yang kedua Tanjung Priok. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Beralih ke kasus lainnya, pencurian sepeda motor terjadi di sebuah masjid di Kramajati, Jakarta Timur saat korbannya tengah sholat berjamaah. Sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat, uang tunai di dalam kotak amal masjid raib digasak. Pelakunya diduga sepasang kekasih. Inilah rekaman kamera pengawas saat laki-laki dan perempuan diduga berusia remaja mencuri uang di dalam kotak amal masjid Al-Iman Kemayoran, Jakarta Pusat. Bermodal obeng, salah seorang pelaku membobol kunci gembok kotak amal, sementara sang wanita mengamati situasi sekitar. Tak butuh waktu lama, uang senilai 3 juta rupiah di kotak amal tersebut dibawa kabur kedua pelaku. Warga sekitar telah mengantongi identitas pelaku, namun keduanya tak kunjung kembali ke rumah. Meski terekam jelas kamera, namun pengurus masjid hingga kini belum melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Sementara itu saat para jemaah sedang sholat Isya, pria ini tampak berusaha mencuri 1 unit sepeda motor yang terparkir di samping masjid di Kramajati, Jakarta Timur. Hanya dalam hitungan detik, pelaku mampu membawa kabur sepeda motor tanpa diketahui. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang dan dilengkapi dengan kunci letter T saat beraksi. Korban yang baru selesai menunaikan sholat pun kebingungan melihat sepeda motornya sudah tidak ada. Rencananya korban akan melaporkan aksi pencurian itu ke polisi dengan menyertakan bukti rekaman kamera pengawas. Kami akan hadirkan informasi selanjutnya, namun setelah usai jeda berikut ini terkait dengan harga cabai yang melonjak tinggi bersama Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Hanya gara-gara saling ejek di media sosial, seorang siswi SMK di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi korban perundungan puluhan rekan sekolahnya.
Pihak sekolah mengaku telah mendamaikan korban dengan para pelaku dan hanya memberikan sanksi pembinaan. Video amatir berdurasi 27 detik ini merekam aksi puluhan siswi yang diduga berasal dari SMKN 3 Pucuk, Kabupaten Lombok Tengah saat melakukan perundungan terhadap seorang temannya. Ironisnya, seolah tidak menunjukkan rasa takut dan malu. Para siswi pelaku perundungan justru merekam aksi yang mereka lakukan dengan menggunakan ponsel masing-masing. Kepala Sekolah SMKN 3 Pucuk membenarkan kasus perundungan terjadi di sekolahnya pada tanggal 2 Maret kemarin. Setelah ditelusuri, ternyata perundungan berawal dari saling ejek di media sosial. Untuk menyelesaikan kasus ini, sekolah telah memanggil seluruh siswa yang terlibat dan memediasi antara korban dan para pelaku. Pihak sekolah juga mengklaim korban dan para pelaku perundungan menyatakan sepakat berdamai dan saling memaafkan. Ada saling ejek-ejek, saling istilahnya saling olok ya, saling olok antar temennya. Tetapi sebenarnya kasus itu memang sudah selesai di hari itu. Ya, sudah selesai di hari itu dengan ditangani oleh Waka Kesiswaan. Pada saat itu dengan beberapa guru untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi kemudian video itu menjadi viral, kita tidak tahu siapa yang menyebar. Agar kasus serupa tidak terulang, seluruh siswi yang terlibat perundungan hanya diberikan pembinaan dan hanya diperingatkan agar tidak mengulangi perbuatannya. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Video gerombolan remaja bersenjata tajam sedang menyerang seorang lelaki di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan viral di media sosial. Polisi tengah menyelidiki apakah video tersebut video lama atau baru lantaran belum ada laporan dari lelaki yang menjadi korban penyerangan tersebut. Inilah video berdurasi 16 detik memperlihatkan sekelompok remaja memegang senjata tajam jenis parang mengejar seorang lelaki yang mengenakan jaket berwarna hitam dan memakai helm. Selain viral di jagat maya, video ini jadi perbincangan masyarakat karena meresahkan warga. Diduga penyerangan terjadi di depan Kompleks Bumi Mas, Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin Selatan. Hingga kini belum bisa dipastikan apakah video viral ini merupakan video baru atau lama. Meski demikian, kepolisian tetap akan melakukan penyelidikan. Baru saja kita lihat tadi videonya dan saat ini kita masih dalam proses penyelidikan apakah benar video itu baru yang malam minggu kemarin atau itu video lama. Nah, dan jika sekarang ini mungkin ada sedikit keresahan dari warga, silakan saja bagi yang merekam atau yang berada di TKP pada saat itu silakan ke Polsek Banjarmasin Selatan untuk memberi keterangan lebih lanjut agar kita dapat menindaklanjuti lebih cepat lagi. Selain itu, polisi juga mengimbau korban atau perekam video untuk segera melapor ke Mapolsek Banjarmasin Selatan. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Arena judi sabung ayam beromset puluhan juta rupiah di Mojokerto, Jawa Timur dibakar petugas kepolisian pada Selasa malam. Awalnya, aparat sempat kesulitan saat melakukan penggerebekan karena diadang warga dan akses ke TKP ditutup. Arena judi sabung ayam di Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dibakar petugas kepolisian. Seluruh peralatan dan perlengkapan judi sabung termasuk kandang ayam turut dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan agar arena judi sabung ayam tidak bisa ditempati kembali. Awalnya petugas alami kesulitan saat melakukan penggerebekan karena sempat diadang oleh sejumlah warga. Bahkan akses jalan menuju lokasi ditutup dengan pepohonan yang ditebang. Perjudian sabung ayam kita tidak lanjuti ke lapangan, kita lakukan penyelidikan, ternyata ditemukan lokasi perjudian sabung ayam, namun tidak ada para pelaku sehingga kita putuskan untuk dilakukan pemusnahan tempat. Petugas gabungan menggelar razia operasi Bina Kusuma Maung menjelang bulan suci Ramadan. Petugas berhasil menyita ratusan botol minuman keras dan mengamankan 4 wanita penghibur. 4 wanita penghibur terjaring razia operasi Bina Kusuma Maung 1 setelah petugas gabungan menyusuri beberapa tempat hiburan malam, warung remang-remang hingga premanisme dan anak jalanan di wilayah Kabupaten Serang, Banten. Petugas gabungan juga menyita ratusan botol minuman keras. Razia ini merupakan bentuk penyambutan datangnya bulan suci Ramadan guna menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dengan Polda Jawa Timur dan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Dumai berhasil mencegah pemberangkatan 34 calon pekerja migran ilegal ke luar negeri. Polda Jawa Timur menetapkan 3 orang tersangka calo pemberangkatan pekerja migran secara ilegal. Video amatir ini memperlihatkan BP3MI Jawa Timur dan penyidik Polres Lumajang serta Polda Jawa Timur menggerebek salah satu rumah penampungan 17 calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Para PMI ini sedianya diberangkatkan ke negara Timur Tengah secara ilegal pada Minggu 5 Maret 2023. Di rumah penampungan di Sukorejo Kunir, Lumajang, petugas berhasil menangkap dan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu pasangan suami istri dan rekannya. Para tersangka memiliki peran masing-masing sebagai pengirim dan perekrut calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Kami temukan 17 perempuan calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah yang berasal dari Nusa Tenggara Barat ataupun Lombok. Saat interogasi di lokasi, ternyata mereka sudah 10 hari berada di tempat tersebut dan kami dalami dari 17 itu tercatat 3 yang tidak memiliki dokumen. Selain itu, pencegahan pengiriman 17 calon pekerja migran Indonesia asal Aceh dan Lombok Timur secara ilegal ke Malaysia juga dilakukan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Dumai dan BP3MI Riau. Telah dilakukan pencegahan terhadap 17 masyarakat dari beberapa tempat di wilayah negara kita atau khususnya NTB ya, yang hampir diberangkatkan ke Timur Tengah. Ya. Nah, ini berhasil digagalkan oleh jajaran kepolisian Resort Lumajang. Ternyata di hari yang sama, hanya beda jam, di Riau juga dilakukan hal yang sama, pencegahan terhadap 17 yang hampir diberangkatkan ke Malaysia. Sementara pihak BP2MI juga berharap agar para bandar besar yang memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal dapat segera ditangkap dan diproses secara hukum serta dimiskinkan. Johan Teruna dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Jakarta dan Lumajang, Jawa Timur. Jelang bulan suci Ramadan, operasi pasar murah menjadi buruan warga di sejumlah daerah. Komoditas beras yang paling banyak diincar lantaran lebih murah dibandingkan di toko atau swalayan. Ratusan warga rela mengantri sejak Selasa pagi di kantor Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur saat operasi pasar beras murah yang digelar Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan demi mendapat beras kualitas premium sebanyak 5 kg seharga Rp46.000. Harga tersebut lebih murah jika dibanding harga di pasaran yang mencapai Rp12 hingga Rp13.000 per kilogram. Antrean warga di operasi pasar murah juga terjadi di Desa Karangduren, Kebon Arum, Klaten, Jawa Tengah, Selasa siang. Total, terdapat 300 paket sembako yang disiapkan, terdiri dari beras medium, minyak goreng, dan gula pasir yang dijual seharga Rp70.000. Bantu kan belasnya itu kalau satu paket itu di grosiran di toko 65. Terus ini kan cuma 70, dapat 3 paket. Jadi selisihnya jauh ya Bu ya? Sementara di Solo, Jawa Tengah, pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo dengan menggandeng Bulog setempat di Kelurahan Gandegan juga disambut antusias warga. Mereka rela antre untuk mendapatkan beras dan minyak kita. Tingginya harga di pasaran membuat warga menyerbu pasar murah. Untuk melakukan pembelian, setiap orang harus menyerahkan KTP dan hanya diperbolehkan membeli 10 kg beras dan 2 liter minyak kita. Untuk minyak goreng, dapat ditebus dengan harga Rp14.000 per liter. Sementara beras, Rp42.500 per 5 kg. Sementara itu di Denpasar, Bali, warga berebut untuk mendapatkan sembako dalam operasi pasar murah yang digelar Satgas Pangan Polda Bali bekerjasama dengan Bulog Bali di Pasar Kereneng, Denpasar. Di antaranya, 1 liter minyak kita dijual dengan harga Rp13.000 dan 5 kg beras Bulog dijual dengan harga Rp41.000. Tim Liputan melaporkan. Mendekati Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok terus naik. Bahkan harga cabai semakin pedas mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin, kenaikan harga cabai berkisar dari Rp10 hingga Rp20.000.
Harga rawit merah yang sebelumnya di kisaran Rp80.000 kini tembus Rp100.000. Rp100.000 maksud kami per kilogramnya. Begitupun cabai merah keriting menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara di pasar Kopro Tomang, Jakarta Barat juga kenaikan harga kebutuhan pokok mencapai 2 kali lipat. Selain cabai rawit merah Rp90.000 per kilogram, harga ayam potong juga naik menjadi Rp45.000 per ekornya. Bahkan harga beras premium kini dijual Rp20.000 per kilogram. Nah, di pasar tradisional Ciledug, Kota Tangerang, Banten, harga daging sapi mulai merangkak naik menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Pasalnya, jelang Ramadan permintaan daging sapi terus meningkat. Para pedagang memastikan ketersediaan daging sapi juga aman untuk kebutuhan jelang Ramadan. Cedera pemain warnai laga Madura United dan PSIS Semarang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta. Pemirsa, selama 2 tahun berlakunya tilang elektronik, lebih dari 60 juta pelanggar lalu lintas terjaring. Angka pelanggaran turun di tempat-tempat yang ada kamera etle. Setelah diresmikan di tahun 2021, saat ini Korps Lalu Lintas Polri sudah memiliki 295 etle statis, 794 etle mobile, serta 63 tilang elektronik di dalam mobil polisi yang tersebar di 34 polda. Penambahan jumlah kamera etle, terutama etle mobile, disebut efektif dalam mencatat pelanggaran para pengguna jalan. Di tahun 2021, tilang elektronik berhasil menemukan 19 juta pelanggaran sebelum jumlah pelanggaran mengalami kenaikan signifikan menjadi 43 juta di tahun 2022. Samping itu, Korlantas Polri juga menemukan penurunan angka pelanggaran di titik terpasang kamera etle sebesar 15% setiap semesternya. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas khususnya di area yang belum terpasang kamera elektronik. Untuk itu, Korlantas Polri mengandalkan tilang elektronik mobile untuk menertibkan perilaku pengendara. Kalau kita lihat dari perilaku, ya, perilaku pengemudi, pengendara di tempat titik di mana etle itu terpasang, itu ada perubahan perilaku, ya, ada penurunan angka pelanggaran. Sebenarnya kita ini tidak pengen juga menjaring sebanyak-banyaknya pelanggaran kan. Yang lebih penting itu sebenarnya masyarakat sendiri taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas ini, ada ataupun tidak ada etle, ada ataupun tidak ada polisi. Ini kan untuk keselamatan mereka sendiri. Masih banyak pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh kamera etle. Pihak kepolisian pun didorong untuk segera mengefektifkan penindakan melalui kamera etle agar pelanggaran semacam ini tidak membahayakan keselamatan baik itu pengemudi maupun pengguna jalan lain. Dari Jakarta, Glenn Joshua, Dedi Sunandar melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ini dari pekan ke-29 BRI Liga 1, Bali United harus puas dengan hasil imbang kontra Persita Tangerang. Sementara itu, kemenangan 2-0 Madura United atas PSIS Semarang harus diwarnai insiden cederanya gelandang Madura United, Ricky Aryansyah, yang mengalami benturan keras jelang akhir laga. Gol sundulan dari Ricky Aryansyah saat injury time memastikan kemenangan 2-0 Madura United atas tuan rumah PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah di pekan ke-29 BRI Liga 1 Selasa sore. Namun, gol ini harus dibayar mahal karena Ricky yang terkena tendangan keras pemain PSIS langsung tak sadarkan diri. Para pemain sontak memanggil tim medis untuk menolong Ricky. Ketegangan pun sempat terjadi. Sejumlah pemain dan staf Madura United menangis saat melihat Ricky mendapat penanganan medis di lapangan. Setelah 10 menit pertolongan pertama dilakukan, ambulans kemudian membawa Ricky ke rumah sakit Saint Elizabeth Semarang.
Usai menjalani perawatan, Ricky dikabarkan sudah sadar. Kondisinya sih sudah baikan. Stabil ya? Ini nanti tinggal dia sudah di CT scan dan di rongsen. Ini nunggu hasilnya rongsen dan CT scan-nya. Kejadian. Ada secara tampilan mesti di wajah nggak ada luka, nggak ada? Nggak ada luka. Nggak ada luka dan di dada dan segalanya juga nggak ada terasa sakit tadi. Pembengkakan juga nggak ada ya Pak? Pembengkakan juga nggak ada. Tim medis masih melakukan observasi lanjutan untuk menentukan apakah Ricky tetap menjalani rawat inap di Semarang atau dibawa pulang ke Madura. Sementara itu, pertandingan antara Bali United kontra Persita Tangerang di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta berakhir imbang. Persita lebih dulu unggul berkat gol Irsyad Maulana di menit 15. Namun Bali United langsung merespons lewat sang bomber Ilyas Pasojevic di menit 37. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini belum mengubah posisi Serdadu Tridatu di strip keempat dan Pendekar Cisadane di peringkat ke-9 di klasmen sementara. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, laga lanjutan dari Liga 1 pekan ke-29 petang nanti akan mempertemukan Persija Jakarta yang bertandang ke kandang Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. Sedangkan laga seru juga akan tersaji ketika Persib Bandung menjamu Persik Kediri di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Laga lanjutan pekan ke-29 dari Liga 1 sore nanti antara Persik Kediri melawan tuan rumah Persib Bandung di Stadion Pakansari Bogor diprediksi berlangsung ketat lantaran masing-masing tim sama-sama ngotot untuk menang. Meski berada di papan bawah, Macan Putih ingin mempertahankan tren positifnya selama 3 kali berturut-turut tak pernah terkalahkan. Kita tahu Persib Bandung itu seperti Barcelona, seperti itu. Ya, tapi kita mau kerja keras. Kita mau cari minimal 1 poin, kalau bisa 3 poin. Sementara bagi Maung Bandung tetap berburu 3 poin untuk menekan PSM Makassar yang kini berada di puncak klasmen. Namun Persib Bandung tetap mewaspadai Persik yang terus bangkit dalam 3 laga terakhir. Pasukan Wimia kini berada di peringkat kedua dengan torehan 52 poin dari 26 laga. Pada laga lainnya, Persija Jakarta memboyong 22 pemainnya saat berlaga di kandang Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu malam. Macan Kemayoran optimistis dan percaya diri mampu mencuri poin pada laga nanti. Alhamdulillah kondisi dalam kondisi yang sangat baik, pemain semua kondisi sangat baik, dan pemain juga dalam 2 atau 3 hari sebelumnya latihan juga sangat bagus, mengikuti instruksi pelatih dan kami akan berusaha maksimal. Sedangkan bagi tuan rumah, Borneo FC akan menjaga asa saat menjamu Macan Kemayoran. Laga ini sangat krusial bagi Borneo karena di laga sebelumnya dikalahkan Bayangkara FC dengan skor mencolok 1-3. When Persija comes here, it's also a big challenge to try to beat them because they're top 3 in Indonesia. Posisi Borneo FC kini berada di posisi 6 dan terbuka peluang untuk mendongkrak pesut etam jika berhasil meraih 3 poin di depan pendukungnya. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, Yayasan Pendiama Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Akademi Televisi Indonesia atau ATVI mengadakan pelatihan seni fotografi bersama dengan 15 peserta UMKM yang berasal dari 4 rumah susun di Jakarta Timur. Ya, pelatihan yang berlangsung selama 2 hari ini mendorong para peserta agar dapat memaksimalkan foto dari ponsel pintar yang mereka miliki. Dalam rangkaian memberdayakan kembali masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat dari penonton setia SCTV Indosiar, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Akademi Televisi Indonesia atau ATVI memberikan pelatihan fotografi kepada 15 peserta pelaku UMKM yang berasal dari 4 rumah susun di Jakarta Timur. Dalam pelatihan fotografi yang berlangsung selama 2 hari, para peserta yang terdiri dari berbagai macam pelaku UMKM dilatih bagaimana meningkatkan penjualan dengan menampilkan foto produk yang menarik bagi para pembeli. Selama ini saya pikir foto itu cuma foto-foto biasa, ternyata kita harus perhatiin juga cahaya dan segala macamnya, angle-angle, kontras segala macam kita harus perhatiin, detail shootnya juga. Menurut aku sih ini sangat-sangat membantu ya kalau untuk kita pengusaha UMKM. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penjualan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar memajukan dan mengembangkan perekonomian pasca pandemi.
Di sini saya membimbing tentang bagaimana cara mendapatkan foto menggunakan alat yang ada, yaitu menggunakan smartphone dan juga dengan lampu-lampu yang ada di rumah. Dan tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan foto yang bagus walaupun menggunakan handphone. Pada sesi terakhir, YPP SCTV Indosiar juga memberikan bingkisan berupa perlengkapan aksesoris fotografi kepada seluruh peserta agar dapat menunjang para pelaku UMKM lebih baik lagi dalam menampilkan foto produk mereka. Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Ratapan Buah Hati. Iya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri, selamat pagi. Dan sampai jumpa.